Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur dengan Audiberry. Di kali ini aku udah pilih lagi sebuah kartu grafis ya. Kebetulan ini aku dikirim lagi untuk kartu grafis dari temen online ya. Dia kirimin aku kartu grafis Palit Gaming Pro GeForce GTX 1650 4GB Touring Slider GDDR6 ya. Direct 12 Ansel ya guys. Jadi ini semi compact ya untuk ukuran kartu grafisnya ya, dan arsitektur touring yang sudah GDDR6 ya. GTX 1650 GP 4GB GDDR6 ya, 128 bit. Jadi yang membuat kartu grafis ini berbeda ya, dia ukurannya compact dan sudah displaynya udah modern ya guys ya, seperti itu. Oke, ini untuk box bagian luar kita taruh di sini. Box bagian dalamnya kita lihat untuk kelengkapannya ya. Pertama di sini kita bakal dapetin yang namanya kartu garansi ya, garansi resmi dari NZT Indonesia. Kemudian ada kitabnya ya, kitab user manual ya. Kemudian ada spons penutup di bagian atasnya, dan ada anti static back original dan juga kartu grafisnya. Oke, kita taruh dulu, kita tutup di sini. Kita lihat di sini untuk kartu grafis dari brand Palit ya. Kinis-kinis ya guys, unitnya masih mulus bening, dual fan, auto fan control. Jadi dia kipasnya secara default tuh bakal muter saat di 60 derajat Celcius. Jadi auto fan control atau 0 decibel teknologi. Namun kalian bisa setting untuk di always on kan, disesuaikan dengan suhu hotspot dari PC kalian. Dari program bawaan dari Palit kalian bisa download dan kalian bisa tweak sendiri ya guys ya. Ini untuk PCI Express-nya 16 kali 3.0 ya, tentunya bakal berjalan di 3.0 saat kalian pasang di 4.0 ataupun di atasnya juga. Ini untuk bagian atas 6 pin power, untuk TDP nya kurang lebih di 70-80 watt TDP. Kemudian high quality komponen dengan heatsink berwarna chrome yang compact. Ini di bagian exhaust nya untuk pembuangannya dari bawah ya. Dan juga untuk displaynya, multiple displaynya di sini ada 2 buah DisplayPort dan 1 buah HDMI port ya, tanpa DVI. Jadi udah modern, siap untuk setting PC minimalis ya. Kemudian di bagian plat fibernya juga mulus bening guys, mulus kinis-kinis. Segel dari pabrikannya masih utuh, segel dari distributor NZT juga utuh per Februari 2022. Jadi garansi 3 tahun, bakal expire di Maret 2025. Tentunya masih sangat panjang banget. Serial number dari unit dan box sudah saya pastikan sama sesuai. Dan kita bakal langsung tes aja kartu grafis ini ke PC guys. Let's go. Palit Game Pro dual fan, 6 pin power ya, kipas 0 decibel auto fan control sudah standby. Kemudian ini untuk segel pabrikan utuh, segel distributor juga utuh, 229 volt. Bisa dilihat di sini DisplayPort dan HDMI tampil dengan baik ya. Nice. 165 Hz 1080p ya. Oke, kita cek di sini untuk kartu grafis suhu terendah di angka 34 derajat Celcius, saat ini di 40 derajat Celcius, dimana kipasnya idle ya di 0 RPM. Kita buka juga di sini 3D Mark. Terus juga kita pantau GPU Z. Kita buka GPU Z, MSI Afterburner. MSI Afterburner juga masih belum terload ya. Saat ini kita reload ulang biar bisa terbuka maksimal, optimal. Oke, sambil kita cek untuk GPU Z nih. Kita reload. Kita load ya, bukan reload ya. Kalau kita klik look up, kita harus cari yang Palit Gaming Pro. Palit Game Pro ya, kita pilih seperti ini spesifikasinya. Arsitektur touring ya, berjalan di memiliki 4700 juta transistor, 16 kali 3.0 GDDR6 Hynix ya, udah 12_1. Kemudian kita bisa lihat di sini dual slot ya, panjangnya 17 cm, lebar 11,2 cm dan tebal 4 cm. TDP 75 watt. Suggested power supply 250 watt dan memiliki 6 pin power. Render config sesuai, theoretical performance juga sesuai, memori clock speed juga jos, cocok ya. Dia punya encoder gen 6 nih, encoder gen 6 dan decoder gen 4. Tentunya buat editing, streaming,
bahkan screen recording juga mantap guys. Oke, ini untuk MSI Afterburner no setting-setting ya, berjalan dengan default. Oke, kita langsung benchmark aja kartu grafisnya ini di Firestrike 1080p. Kita langsung jalan ini guys. Jadi kipasnya 0 RPM, bisa dilihat di video bagian kartu grafis ya, di situ kipasnya 0 RPM. Jadi dia bakal muter saat di 60 derajat Celcius aja. Selebihnya dia bakal idle, tapi bisa disetting nih guys dari program bawaan dari Palit. Untuk dibikin always on juga bisa, biar PC kalian kalau yang kondisinya airflow-nya belum optimal bisa dibantu dari kartu grafis juga seperti itu. Oke, Firestrike Graphic T1 kita start jalan nih. Oke, langsung nongol untuk on screen displaynya, mantep 58 derajat Celcius, masih 0 RPM. FPS di 42 fps average, mantep, kenceng ya, mulus pasti GDDR6 ini. Oke, kita lihat di sini untuk di 62 derajat Celcius kipas sudah mulai muter guys. Bisa dilihat di video ya. Kipas sudah mulai muter dan membantu pendinginan. Dia muter di 35% RPM, 36% RPM atau di 1100 1200-an. Dan sudah dapat hampir 1300 frame ya untuk ngejalanin benchmark Firestrike Graphic T1. Lanjut ke Graphic T2. Kalau GDDR6 ini udah pasti jaminan kenceng sih guys, seperti itu. Kemarin kan ada yang nanya mending GDDR5 apa GDDR6 ya. Kalau ada spare budget dikit ya pilih yang GDDR6. Tapi kalau nggak ada GDDR5 pun nggak masalah ya. Kalau untuk kebutuhan editing, gaming ya oke lah, udah mumpuni untuk seri touring 1650 yang GDDR5. Tapi kalau bisa GDDR6 ya lebih baik GDDR6 seperti itu. Kipas muter di 1400 rpm, suhu di 67 derajat Celcius. Untuk seri Palit ini bisa dikatakan unitnya itu kecil ya, atau hampir seperti compact lah ya. Jadi support untuk PC ITE kalau menurut saya, sampai PC gede seperti itu. Jadi untuk sirkulasi udara ya sebaiknya kalian mempunyai fan yang mensupport kalian, PC kalian, supaya dia bisa memiliki pendinginan yang optimal. Kalaupun nggak punya fan tambahan yang mumpuni, sebaiknya kartu grafis ini disetting untuk always on. Jadi kalian mendapatkan performa yang sangat dingin lah seperti itu guys. Oke, temperatur di 56 derajat Celcius, cenderung idle kartu grafis di 26% performance karena ini di boost clock menggunakan prosesor ya di 80-an. Mantap. Lanjut ke combine test ya. Combine test ini bagian akhir dari tes Firestrike. Biasanya untuk seri 1650 GDDR6 itu bisa nyentuh di 18-19 fps sama kondisi sambil screen recording ya. Kita coba lihat di sini dapat berapakah? 17, kemungkinan sih di 19 nih berarti guys. 17, 16, 17 lagi, 18 ya. Tapi di start tadi waktu mulai itu di 20, yang anggap aja di 18 fps kondisi sembari menjalankan screen recording. Kalau enggak ya pasti dapat di atasnya. Oke, kita lihat untuk resultnya terlebih dahulu di sini. Oke, skornya di 8780 sekian ya. Dengan untuk compare result online kita langsung klik aja. Oke, sambil menunggu valid result nih udah tampil guys. Better than 35% of all result ya. Kencang juga ya, 35%. Dengan average temperatur di 64 derajat Celcius, kondisi masih segel resmi, garansi resmi juga masih panjang sampai 2025. Kemudian secara sensor di sini tes 1 dia bisa achieve di 66 derajat Celcius, tes 2 di 69 sebagai suhu tertinggi, dan tes terakhir di 65 derajat Celcius ya. Perlu diingat di sini kipasnya 0 desibel, 0 RPM. Jadi tentunya kalian harus memperhatikan airflow kalian. Kalau airflow kalian tuh kurang bagus, kalian bisa always on kan untuk kartu grafis, kipas kartu grafisnya. Tapi di sini kondisinya masih sangat aman guys, suhunya juga masih sangat terjaga.
Kemudian kalau kita lihat untuk TDP maksimal di 80 watt ya, minimal idle-nya di 33-37 watt. Kemudian kalau perputaran kipasnya maksimal di 52% RPM, yaitu di 1751 RPM. Masih sangat santuy ya untuk menghandle proses pendinginan dari kartu grafis ini. Dan tentunya unitnya masih kinyis-kinyis banget guys. Garansi resmi masih panjang dan siap dipakai untuk kebutuhan produktivitas kalian. Oke, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini guys. Buat kalian yang butuh kartu grafis bisa mampir ke lapak Audiberry. Kita akan lanjutin tes kartu grafis berikutnya. Makasih atas support dan dukungannya yang udah mampir, udah chit-chat. Dan buat kalian yang butuh kartu grafis, sekali lagi aku ingetin bisa mampir ke lapak Audiberry. Buat yang mau sharing, diskusi dan lain sebagainya bisa chit-chat ya. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.